Siapa ya, Mas? Tanya Ros dari arah belakang Satrio. Hai, Mah. Sapa Mila pada Ros. Mila, ayo masuk, nak. Ini sudah malam, ucap Ros. Mila pun dibawa masuk ke dalam apartemen Ros dan Satrio. Satrio bertanya-tanya, kenapa Mila mendatangi kediamannya. Mila diajak duduk oleh Ros dan diberikannya minuman. Jelasin sama mama, kenapa kamu datang ke sini malam-malam? Kamu bertengkar sama papa kamu? Tanya Ros cemas. Enggak kok, Mah. Kebetulan di rumah nggak ada siapa-siapa, jadi aku disuruh nginep di sini sama mama, ucap Mila. Memang orang rumah pada kemana? Tanya Ros. Barum lagi di rumah sakit, dia mau melahirkan, tapi kondisinya bayinya sungsang. Mbak Arum harus disesar, makanya papa nunggu di sana, ucap Mila pada Ros. Tuh, dengerin. Arum saja yang usianya terhitung masih muda mengalami hal yang seperti itu. Apalagi kamu, Ros, ucap Satrio. Ros mulai tersinggung. Ros pun bergegas berganti pakaian dan hendak ke minimarket untuk membeli kopi. Kamu tunggu di sini ya, nak. Mama keluar dulu, ucap Ros. Ros pun keluar dari apartemennya. Satrio dengan cerdasnya tak membuang waktu untuk lebih dekat dengan Mila. Oh, aku pikir kamu kesini mau ketemu aku, ucap Satrio. Iyalah, emang kenapa? Tanya Mila. Gak apa-apa sih, ternyata kamu kesini hanya karena Arum, ucap Satrio sambil tersenyum manja. Tapi aku kangen juga sih, ucap Mila. Kangen sama siapa ya? Tanya Satrio. Kangen sama dokter ganteng, ucap Mila. Haha, kamu memang bisa aja, ucap Satrio sambil menggelitik kaki gadis usia 17 tahun itu. Esoknya Mila pergi ke sekolah. Seperti biasa, Satrio mengantarkan Mila. Keadaan rumah sakit tempat harus bekerja. Ros yang tengah menyiapkan obat untuk para pasien dihampiri Nadia, partnernya. Gimana dengan dokter Satrio sama anak kamu? Apa mereka sudah dekat? Tanya Nadia. Ya sudah, apalagi Mila suka sama Satrio. Maklumlah, Satrio itu kan kalau masalah style gak ketinggalan zaman, ditambah wajahnya juga terlihat baby face dan tampan, ucap Ros. Ya sih, tapi kamu gak takut kalau dokter Satrio banyak yang suka, apalagi dia juga tampan, ucap Nadia seperti menakut-nakuti. Jujur, aku gak takut, cuma akhir-akhir ini Mas Satrio seperti menjauh dari aku, bahkan aku belum pernah disentuhnya, ucap Ros. Maksudnya, kalian belum pernah berhubungan suami istri? Tanya Nadia syok. Ya Nat, aku masih bertanya-tanya kenapa dia mulai menjauh. Apakah ada yang salah dari diri aku? Ucap Ros. Kayaknya Satrio punya wanita simpanan, ucap Nadia. Aku sih masih berpikir positif, soalnya gak mungkin dia bersemangat ngajak aku nikah, ucap Ros. Ya juga sih, memang sikap laki-laki itu kadang sulit ditebak, ucap Nadia. Tak lama Satrio tiba di ruang kerjanya, terus menghampiri Satrio. Mas, sapa Ros. Kenapa? Masih berharap punya anak lagi? Tanya Satrio. Bukan itu. Oke, aku gak akan menuntut punya anak atau enggak, tapi ucap Ros grogi. Tapi apa? Tanya Satrio ketus. Apakah ada perempuan lain di balik rumah tangga kita? Soalnya aku lihat kamu semakin hari semakin berubah, ucap Ros. Kamu nuduh aku selingkuh? Pikir dong Ros, mana mungkin aku yang baru nikah sama kamu berpikiran untuk selingkuh? Kamu udah pernah lihat aku jalan sama wanita lain? Tanya Satrio dengan nada tinggi yang membuat Ros ketakutan. Oh, kalau gitu, maaf mas, udah berburuk sangka sama kamu, ucap Ros mengalah. Harusnya kamu introspeksi diri, kenapa aku berubah seperti ini, ucap Satrio. Iya mas, aku ngerti. Oh ya mas, hari ini aku lembur karena Erika gak masuk, jadi aku gantiin dia di shift malam, ucap Ros sambil meninggalkan ruangan Satrio. Satrio langsung senang mendengarnya, karena otomatis dia bisa bersama-sama dengan Mila di apartemen. Yes, akhirnya aku dan Mila bisa berduaan.
ucap Satrio. Bel istirahat berbunyi. Mila bersama geng barunya berduyun-duyun ke kantin untuk sekedar bercakap. Mila, Hana, Bella duduk di kantin bersama. Oh ya Bel, kok lo bisa sih deket sama si om pacar lo itu? Tanya Mila. Jadi gue itu diangkat sebagai anak angkatnya. Si om tuh gak tahan ditinggal si tante yang lama tugas di luar kota. Yah namanya cowok, pasti butuh ngobrol ya. Udah deh, gue ladenin, ucap Bella. Udah berapa lama lo jalan sama dia? Tanya Mila. Kalau gue sih udah 4 tahun, ucap Bella dengan santai. Lo gak diapa-apain sama om lo itu? Tanya Mila. Ya enggak lah, kita sih masih main aman aja. Lagian si tante juga orangnya baik dan gak curigaan, ucap Bella. Kalau lo Hana, awal mula lo bisa pacaran sama si om gimana? Tanya Mila lagi. Kalau gue sih emang niatnya jualan. Gue juga kepepet gak punya duit. Tahu sendiri kan anak sekolah. Gue emang gak tertarik pacaran sama mahasiswa atau pelajar. Soalnya pada kere, ucap Hana sambil tertawa. Kalau lo gimana Mil? Kok bisa punya om-om? Setahu gue, lu kan anaknya rajin dan pendiam banget. Tanya Bella. Ya nih, kok tiba-tiba aja lo punya gadun sih? Jangan bilang lo lagi butuh iPhone ya. Hahaha, ucap Hana. Gue gak butuh iPhone kok. Namanya perasaan pasti datang tiba-tiba. Dan lagian dia bukan om-om sembarangan, tapi dia ayah tiri gue, ucap Mila. Astaga, serius lo? Tanya Bella. Iya, emang kenapa? Tanya Mila. Mil, nyebut Mil, itu kan suaminya nyokap lo, ucap Bella. Emang kenapa? Kalian aja menjalin cinta terlarang loh, ucap Mila. Iya kita tahu, tapi kan gak kayak lo yang ngelahap suami nyokap lo, ucap Hana. Yang penting perasaan gue sama dia itu dilandaskan dengan cinta yang suci, ucap Mila. Mil, lo cinta beneran sama dia? Tanya Bella. Iyalah, emang kalian gak cinta sama om kalian? Tanya Mila. Kita sih deket sama si om karena kita butuh dana, iya kan Bel? Ucap Hana. Ah, kalian penakut banget sih, cemen, ucap Mila. Tiba-tiba Anita datang dengan raut wajah yang penuh amarah. Oh, jadi ini geng baru lo Mil, yang suka macarin om-om, ucap Anita sambil menggebrak meja kantin. Jaga ya omongan lo, marah Bella. Emang faktanya kok setiap pulang sekolah lo jalan sama pria tua renta di mall. Itu udah jadi rahasia umum, ucap Anita. Tiba-tiba Bella melayangkan bogem pada Anita. Seketika keadaan kantin menjadi ramai dengan suara perkelahian. Hingga hal itu sampai di telinga para guru di sekolah. Mila, Anita, Bella, dan Hana dipanggil ke ruang BK. Mereka mendapat sanksi skorsing dari sekolah. Ros mendapat telepon dari sekolah Mila. Namun karena Ros sibuk, Arum dan Bobby juga masih di rumah sakit. Akhirnya Satrio yang datang menggantikan orang tua Mila yang berhalangan hadir. Hingga akhirnya Mila diperintahkan untuk pulang. Mila masuk ke dalam mobil dengan wajah kesal. Lihat baju kamu. Rambut kamu jadi kusut gini. Ada masalah apa ini? Tanya Satrio. Gak ada masalah apa-apa kok. Awalnya cuma saling cerita aja sama temen-temen soal pacaran sama laki-laki dewasa, ucap Mila. Kamu ceritain hubungan kita ke teman-teman kamu? Ya ampun Mila, itu tuh hal yang gak pantas. Cukup kita berdua aja yang tahu, marah Satrio pada Mila. Kok Mas jadi marah sama aku? Ucap Mila. Enggak gitu Mil, maksudnya, ucap Satrio terpotong. Udah, aku kesel sama kamu, ucap Mila sambil keluar dari mobil. Mila pergi dengan menggunakan taksi. Sedang Satrio masih tak habis pikir dengan sikap Mila yang masih kekanak-kanakan. Mila datang ke rumah sakit. Wajahnya tampak kesal. Dari kejauhan Bobby menyapa Mila dengan hangat. Mil, kamu baik-baik aja kan? Tanya Bobby.
Ya, Pah. Pah, Mbak Arum udah boleh dibesuk? Tanya Mila. Boleh, tapi apa kamu gak penasaran sama adikmu? Tanya Bobby. Oh ya, dia sudah lahir? Tanya Mila. Iya, yuk Bapak antar, ucap Bobby. Sesampainya di ruangan bayi, Mila melihat dari balik kaca. Seketika amarahnya turun saat melihat wajah sang adik bayi. Wajahnya mirip kamu waktu bayi, ucap Bobby. Namanya siapa, Pah? Tanya Mila. Namanya Rizky, ucap Bobby. Tak lama Mila diantarkan ke kamar rawat Arum. Bobby meninggalkan Arum dan Mila. Mila, Mbak kangen loh sama kamu, ucap Arum. Pasca operasi pasti sakit ya Mbak? Tanya Mila. Iya nih, sakit banget, tapi gak apa-apa kok. Ini semua Mbak lakukan demi anak, ucap Arum. Memang Mbak Arum panutanku, ucap Mila. Kok muka kamu murung nak? Tanya Arum. Aku dimarahin sama pacarku, ucap Mila. Ye, marahan sama pacar, itu mah hal biasa, ucap Arum. Mila pun tersipu malu. Memangnya pacar kamu namanya siapa? Tanya Arum. Mbak Arum jangan kaget ya, namanya Satrio, ucap Mila. Satrio? Kok namanya sama ya, kayak nama suami baru mamahmu? Ucap Arum. Emang iya, laki-laki dewasa yang waktu itu ngejar aku itu Mas Satrio, suami mama, ucap Mila dengan rasa tak bersalah. Astaga Mila, kamu kok macarin dia sih nak? Ucap Arum terkejut. Gimana ya Mbak, aku juga lama-lama suka sama dia. Dia kasih aku kelembutan dan pengertian yang berlebih. Beda banget sama si Rio, ucap Mila dengan polosnya. Mil, kalau kamu terus menjalani hubungan terlarang ini, Mbak khawatir suatu saat kalau mamahmu tahu, ucap Arum. Aku melakukan ini karena aku juga pengen kayak Mbak Arum, yang dapat kasih sayang dari papa sebagai pasangan, ucap Mila. Mil, Mbak ketemu papamu juga bukan dari hasil merebut. Ini memang jalan Tuhan yang mempersatukan kita. Mbak mohon jauhi Pak Satrio. Sedalam apapun cintamu ke dia, kamu harus tetap sayang sama diri kamu. Yang harus kamu ingat, hubunganmu sama mamamu renggang di waktu yang sangat lama. Dan jangan bertambah masalah dengan terjalinnya kisah cinta kalian berdua, ucap Arum. Mila pun terdiam saat Arum memberinya nasihat. Malam pun tiba. Mila pulang ke apartemen itu pukul 7 malam. Wajah Mila masih ditekuknya. Satrio menghampiri Mila. Mil, maafin Mas ya, Mas janji gak akan kasarin kamu lagi, ucap Satrio. Namun Mila tak menghiraukan ucapan Satrio dan segera masuk kamar. Di tengah malam, Satrio yang tidur sendiri tampak gelisah. Dia pun berinisiatif masuk ke kamar Mila. Satrio perlahan membuka kamar Mila yang tampak tidak dikunci. Terlihat Mila yang sedang sesak nafas dan batuk-batuk di tengah malam. Satrio yang panik dan tak mau membangunkan Mila akhirnya menyelimuti Mila dengan selimut dan memeluknya. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 7.30 pagi. Mila terbangun dan dilihatnya Satrio yang tengah tidur di sampingnya sambil memeluk tubuh Mila. Sontak saja Mila berteriak dengan sangat keras. Satrio pun terbangun dari tidurnya. Begitu pula Ros yang baru saja pulang dari dinas malamnya. Mendengar teriakan Mila, Ros pun langsung masuk menghampiri kamar Mila. Dan dilihatnya Satrio yang tengah berada di kamar Mila. Mas Satrio, ngapain kamu di situ? Ucap Ros dengan nada tinggi.